wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Dr. Risma Adlia Mars. Yang saya hormati teman-teman sekalian, mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini atas rahmat dan hidayahnya dalam Zoom meeting pembelajaran mata kuliah Manajemen Administrasi Kebijakan Kesehatan. Baiklah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka presentasi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, langsung saja hari ini presentasi dari kelompok 9 dan kelompok 10. Seperti biasa, kelompok 9 akan mempresentasikan, kemudian kelompok diberikan 3-5 pertanyaan. Selama kelompok 9 mendiskusikan atau mencari pertanyaan, maka akan dilanjutkan oleh kelompok 10. Hari ini yaitu tentang teori mutu pelayanan kesehatan dan implementasi mutu pelayanan kesehatan. Kepada kelompok 9, presentasi akan dilakukan oleh Saudara Namira, kemudian moderator yaitu Saudara Andi. Kepada Saudara Andi, silakan diambil alih. Baik, terima kasih Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Risma dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait topik dengan mutu pelayanan kesehatan. Sebelum dijelaskan oleh Saudari Namira, saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok 9. Yang pertama yaitu Khairil Ikhwan Saputra, yang kedua Melda Emilia, yang ketiga Heni Marini, yang keempat Muhammad Khalil Munadi, yang kelima Ibu Mardiatun Nasyidah, yang keenam saya sendiri Muhammad Andi Ihram, yang ketujuh Namira Azura, anggota kelompok yang ke-8 Vera Susanti, yang ke-9 Gustri Triwahyuni, yang ke-10 Dian Kartika, dan yang ke-11 Mbak Fahriyat Tiningrum. Baiklah, untuk selanjutnya penjelasan terkait topik mutu pelayanan kesehatan akan dijelaskan oleh Saudari Namira Azura. Kepada Mbak Namira Azura kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Andi. Mungkin boleh tolong share screen-nya. Belum bisa share screen. Hostnya siapa? Maaf, hostnya boleh bantu untuk... Wan, tolong di share screen, Wan. Wan. Sudah keluar? Udah, Mas. Oke. Silakan Mbak Namira. Iya Mas, belum PPT-nya, baru folder. Baru Folder, di library, ya. Bentar. Udah keluar belum? Belum Mas, masih library. Udah? Belum. Belum keluar. Mungkin Ya. keluar dulu, Andi, terus nanti masuk lagi share screen-nya. Oke, bentar ya. Udah belum? Belum Mas. Belum juga ya?
Coba share screen-nya di stop share dulu, terus masukin lagi. Wawan bisa bantuan. Mungkin Wawan bisa bantu. Oke, bentar ya. Apakah udah kelihatan? Silakan. Udah. Udah. Oke, silakan Mbak Sudah. Namira. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang diwakili oleh saya Namira Azura. Di sini saya akan mencoba menjabarkan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai mutu pelayanan kesehatan. Latar belakang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mutu pelayanan kesehatan ialah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak menimbulkan kepuasan pada setiap pasien dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai dengan standar dan etik profesi yang telah ditetapkan. Pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi diri pasien yang berefek pada keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif tersebut. Rumusan masalah dari materi kami yaitu apa itu mutu pelayanan kesehatan, apa saja dimensi-dimensi dalam mutu pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui tentang mutu pelayanan kesehatan termasuk dimensi-dimensi mutu pelayanan kesehatan dan sebagainya. Mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dan melebihi dengan tingkat harapan masyarakat atau pelanggan, melalui peningkatan yang berkelanjutan atas seluruh proses dan dilaksanakan sesuai dengan standar serta kode etik profesi. Dimensi mutu pelayanan kesehatan. Terdapat 5 dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama, bukti fisik atau bukti langsung atau tangible. Yang kedua, kehandalan atau reliability. Yang ketiga, daya tanggap atau responsiveness. Yang keempat, jaminan atau assurance. Dan yang kelima, empati atau empati. Kelima dimensi mutu ini disebut dengan service quality atau SERVQUAL, yang gunanya adalah untuk menganalisis gap atau kesenjangan di antara persepsi dan juga ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diterimanya. Selanjutnya, indikator mutu pelayanan kesehatan. Indikator yang dimaksud untuk mengukur ketercapaian suatu standar pelayanan yang sudah ditetapkan antara lain yang pertama, indikator persyaratan minimal, dan yang kedua, indikator penampilan minimal. Indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien seperti yang pertama, jumlah keluhan pasien atau keluarga, yang kedua, surat pembaca, yang ketiga, jumlah surat kaleng, yang keempat, surat yang masuk kotak saran, yang kelima, dari mulut ke mulut, yang keenam, kebutuhan pribadi, yang ketujuh, pengalaman masa lalu, dan yang terakhir, komunikasi. Unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Menurut Profesor Adona Bedian, terdapat 3 pendekatan evaluasi penilaian mutu pelayanan, yaitu input, proses yang akan menghasilkan output. Selain itu, hal berikut ini juga dapat diperlukan dalam penilaian peningkatan mutu. Yang pertama, informasi tertentu dari kriteria masukan, proses, maupun keluaran yang akan menunjukkan aspek tertentu dari mutu layanan kesehatan. Yang kedua, informasi dari kriteria masukan, proses, ataupun keluaran akan membantu mengidentifikasi lokasi masalah dan penyebab masalah mutu layanan kesehatan yang selanjutnya akan memberi petunjuk terhadap tindakan yang tepat dengan cara mengubah kategori kriteria masukan dan proses layanan kesehatan. Kebijakan. Adapun salah satu kebijakan mutu dan keselamatan pasien telah tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129/Menkes/SK/2/2008 tentang standar pelayanan minimal atau SPM rumah sakit. Mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
upaya perbaikan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia dapat memperhatikan dua prinsip penting, yaitu kepuasan pelanggan dan juga standar pelayanan kesehatan, di mana kedua aspek ini haruslah saling seimbang. Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan organisasi pelayanan kesehatan agar mampu memberikan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat adalah berfokus kepada Total Quality Management atau TQM dan pelayanan prima. Yang pertama kita akan membahas dulu nih mengenai Total Quality Management. Jadi, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggunakan prinsip Total Quality Management karena yang pertama, mampu mengukur mutu sehingga dapat mengelolanya. Yang kedua, dapat melakukan perencanaan secara strategis sehingga dapat berpikir panjang, namun tetap melakukan aksi-aksi jangka pendek. Yang ketiga, menghimpun kekuatan otak dan gagasan dari setiap orang di organisasi sehingga diperoleh manfaat dari sinergi. Dan yang keempat, dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Yang kedua adalah pelayanan prima. Apa sih pelayanan prima? Pelayanan prima adalah pelayanan kepada pasien berdasarkan standar mutu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien, sehingga pasien tersebut dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan kepada rumah sakit. Dalam usahanya untuk mencapai Usaha Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan menjelaskan bahwa pelayanan prima seharusnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek kepuasan pengguna itu berorientasi pada kemudahan akses informasi. Yang kedua, aspek proses pelayanan yang berorientasi pada pelaksanaan peraturan secara tepat, konsisten, dan konsekuen. Yang ketiga, aspek SDM dan kepuasan pelanggan berorientasi pada pelaksanaan hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanan. Yang keempat, aspek proses dan SDM berorientasi pada penanganan dan pendokumentasian kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga yang berwenang dan kompeten. Yang kelima, aspek SDM dan proses pelayanan itu berorientasi terhadap penciptaan pola pelayanan yang sesuai dengan sifat dan jenisnya. Yang keenam, aspek finansial dan kepuasan pelanggan berorientasi pada penetapan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat. Yang ketujuh, aspek kepuasan pelanggan berorientasi pada tidak ada pembedaan dalam memberikan pelayanan serta pemerataan distribusi cakupan. Yang kedelapan, aspek proses pelayanan berorientasi pada kebersihan fasilitas pelayanan dan lingkungan. Dan yang terakhir, aspek kepuasan pelanggan dan aspek SDM berorientasi pada sikap ramah dan sopan petugas serta meningkatkan kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dengan kapasitas optimal. Mempertahankan pelanggan. Jadi, mutu ini berkaitan sangat erat dengan kepuasan pasien. Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien yang pertama kualitas produk dan jasa, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga faktor emosional, yang keempat harga, kelima biaya, keenam karakteristik produk, ketujuh lokasi, kedelapan fasilitas, kesembilan citra atau image, dan yang terakhir desain visual. Metode yang dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pengukuran kepuasan pasien adalah yang pertama, sistem keluhan dan saran, yang kedua, go shopping, yang ketiga, loss customer analysis, dan yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya, di sini kami akan menjabarkan kesimpulan dan saran kami berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dan melebihi dari tingkat harapan masyarakat atau pelanggan melalui peningkatan yang berkelanjutan atas seluruh proses dan dilaksanakan sesuai dengan standar serta kode etik profesi. Terdapat beberapa dimensi atau ukuran yang dapat dilihat melalui kacamata mutu, antara lain yaitu ServQual tadi atau service quality yang berisi 5 dimensi mutu, yaitu bukti fisik, daya tanggap, kehandalan, jaminan, dan juga empati. Mutu pelayanan kesehatan memiliki hubungan erat dengan kepuasan pasien. Jika mutu pelayanan kesehatan tidak senantiasa dipelihara dan ditingkatkan, besar kemungkinan jumlah pasien akan menyusut. Faktor kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan akan mempengaruhi jumlah kunjungan. Oleh karena itu,
Fasilitas pelayanan kesehatan perlu melakukan pengukuran kepuasan pasien agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan kebutuhan pasien. Metode pengukuran kepuasan pasien yang dapat diimplementasikan antara lain sistem keluhan dan saran, atau Go Shopping, atau Lost Customer Analysis, dan atau survei kepuasan pelanggan. Saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian tersebut adalah diperlukannya penguatan fungsi manajemen berupa controlling dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh para stakeholders terhadap mutu pelayanan kesehatan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pasien. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara rutin agar permasalahan yang ditemui dapat segera diperbaiki dan pelayanan kesehatan yang sudah memuaskan dapat ditingkatkan lagi. Hasil dari evaluasi ini kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan dari kelompok 9 yang diwakili oleh Mbak Namira Azura terkait mutu pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dulu ya Mbak Heni ya. Kita buka pertanyaan. Ya, untuk sesi ini dibuka 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin yang sudah raise hand Ibu Ani Meliani, kami persilahkan. Ya, makasih. Saya mau tanya, kalau secara teoritis tim sebaiknya struktur tim manajemen mutu di puskesmas atau di rumah sakit itu dipegang oleh siapa? Terdiri dari siapa aja gitu? Struktur tim mutunya. Terus kalau tim mutu sama keselamatan pasien itu beda atau enggak? Udah itu aja. Makasih. Baik, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang pertama itu kalau secara teoritis untuk struktur manajemen mutu itu di RS ataupun puskesmas itu dipegang oleh siapa ya Mbak ya? Iya, benar. Selanjutnya apa tadi? Perbedaan? Kalau tim mutu sama tim keselamatan pasien itu beda atau gimana? Mutu atau keselamatan pasien berbeda, ada perbedaan nggak kayak gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Ani Meliani. Selanjutnya silahkan untuk Bapak Supriyadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi saya lihat ya tentang mutu pelayanan kesehatan. Itu kan bisa tercapai ya. Nah, untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan itu tercapai itu seperti apa ya? Apakah dia menggunakan standar ISO 9001 atau menggunakan standar yang sudah ditentukan oleh rumah sakit? Jadi standarisasi mutu pelayanan kesehatan itu tercapai seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kami persilakan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan ketiga? Dari kelas pagi atau kelas sore? Atau sudah cukup? Gimana? Mungkin lanjut dulu ya Mbak ya. Kita diskusi untuk pertanyaan tadi. Lanjut kelompok 10 dulu. Ini atau langsung dijawab? Langsung ke kelompok 10 dulu, Mas Andi. Oke, siap. Iya. Makasih, hanya ada 2 pertanyaan ya dari teman-teman untuk kelompok 9. Mungkin nanti boleh di-chat kalau memang masih ada. Saya buka untuk kelompok 10 ya, Mas Andi ya. Mbak, silakan lanjutkan. Ya, oke, baiklah. Tadi adalah presentasi, kemudian pertanyaan dari kelompok 9 kepada teman-teman. Selanjutnya tentang implementasi mutu pelayanan kesehatan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 10 yang akan dimoderatori oleh Mbak Umi Kalsum. Kepada Mbak Umi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, selamat sore. Izin Ibu Dr. Risma dan rekan-rekan sekalian. Saya sekalian share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, kami dari kelompok 10. Saya memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 10 itu ada Pak Syafrianto, Ibu Sofia Ningsi, Ibu Titin Kesuma, Mbak Tia Palpera, dan saya sendiri Umi Kalsum, Mbak Utu Dwi Fitri, Ibu Yanti Meriwati, dan Ibu Yuniwarti, Ibu Yusro Parida, dan Ibu Zulaiha. Selanjutnya, paparan kali ini yaitu akan dipresentasikan sama Mbak Tia Palpera. Kepada Mbak Tia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tia Palpera Utami, perwakilan dari kelompok 10, akan mempresentasikan implementasi manajemen mutu Puskesmas. Yang pertama, apa itu mutu? Di sini mutu kita ambil ada 3 definisi. Yang pertama itu dari Crosby. Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Zimmerman, mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan seluruh proses secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan tersebut, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepada kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Lanjut. Next slide, Mbak. Di sini ada perspektif mutu. Perspektif mutu itu ada 5. Yang pertama itu adalah penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, profesi tenaga pelaksana pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pengelola program atau sarana kesehatan tersendiri. Yang keempat, penyandang dana. Yang kelima, pembuat dan pelaksana kebijakan pelayanan kesehatan. Next. Nah, selanjutnya itu pengertian dari manajemen mutu. Manajemen mutu atau quality management adalah seluruh aktivitas kegiatan fungsi manajemen dari kebijakan, tugas, dan tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk perencanaan mutu atau quality planning, kendala mutu atau quality control, jaminan mutu atau quality assurance, peningkatan mutu atau quality improvement, serta kendali biaya dalam suatu sistem mutu. Next. Next slide, Mbak. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas dari kelompok ini itu sebelumnya implementasi mutu pelayanan Puskesmas. Slide sebelumnya, Mbak Umi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan memberikan rasa puas pada pelanggan dan menghasilkan mutu layanan yang diterima pelanggan. Untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, diperkenalkan program jaminan mutu atau Quality Assurance pada tahun 1995 yang pertama kali dikenalkan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat melalui proyek Kesehatan 4 atau yang biasa kita kenal Health Project 4. Nah, selanjutnya di Jawa Tengah, pelayanan kesehatan tersebut diperkenalkan melalui proyek Community Health and Nutrition 3, sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengenalan dilakukan melalui Provincial Health Project dengan 3 tahapan. Yang pertama, analisis sistem, yang kedua, supervisi dan pembinaan dan pendekatan tim manajemen mutu Puskesmas.
Next slide. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi pengevaluasian mutu pelayanan puskesmas berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran itu berdasarkan dengan indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja puskesmasnya. Nah, pada masa pandemi COVID-19, mutu pelayanan puskesmas menjadi tolak ukur utama dalam evaluasi kinerja puskesmas tersebut, khususnya yang puskesmas yang telah terakreditasi. Tingkat kepuasan pelanggan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui mutu pelayanan puskesmas tersebut sudah sesuai dengan standar atau belum. Puskesmas hendaknya dikelola dengan baik dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari sumber data yang digunakan sampai dengan sumber daya. Proses pelayanan hingga kinerja pelayanan juga mempengaruhi kepuasan dari pasien itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada penelitian implementasi pengevaluasian mutu pelayanan puskesmas berdasarkan indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Karawang. Di sini untuk unsur pelayanan yang diukur itu adalah 9 unsur untuk mengetahui apakah mutu dari puskesmas tersebut sudah baik apa belum. Pada tahap pengujian ini, unsur pelayanan yang menjadi paling banyak itu pada biaya atau tarif dan juga sarana dan prasarana serta persyaratan pelayanan. Lanjut. Nah, dimensi mutu. Dimensi mutu ini terbagi menjadi 2. Kita bisa melihat dimensi mutu itu berdasarkan WHO. Berdasarkan WHO, dimensi mutu itu ada akses terhadap pelayanan, keefektifan, efisiensi, keamanan, kelangsungan layanan, kompetensi teknis, kenyamanan, serta hubungan antar manusia. Sedangkan dimensi mutu untuk puskesmas berdasarkan dari Kementerian Kesehatan untuk pelayanan primer itu terbagi menjadi 6. Yang pertama patient safety, yang kedua patient center, yang ketiga efektif, yang keempat efisien, yang kelima timely, dan yang keenam itu adil. Atau kalau ada yang lain. Kebijakan mutu di puskesmas. Nah, kebijakan mutu di puskesmas ini dituangkan dalam SK Kepala Puskesmas. Di sini, Kepala Puskesmas membuat kebijakan besar langkah-langkah dalam rangka peningkatan mutu, penyelenggaraan upaya, UKM dan UKP, dan administrasi manajemen puskesmas. Kebijakan ini bisa kita lihat ada peran top manajemen semua staf dalam P1, P2, P3 manajemen mutu dan keselamatan pasien, kesepakatan tata nilai atau budaya mutu puskesmas, perencanaan program perbaikan mutu dan indikator keberhasilannya, penunjukan tim mutu sebagai penanggung jawab dan pelaksana program mutu, penyiapan sumber daya seperti informasi dan waktu. Lanjut. Tujuan implementasi konsep mutu di puskesmas. Nah, tujuannya ini dari mutu di puskesmas itu adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan di puskesmas. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk memperbaiki kapitasi organisasi. Yang kedua, mengendalikan variabilitas yang terdapat dalam proses. Selanjutnya, meningkatkan hasil keluaran atau output. Di sini kita dapat melakukan 4 hal: plan, do, check, and action. Lanjut. Next slide. Implementasi konsep mutu melalui manajemen mutu di puskesmas. Nah, peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan di puskesmas itu dilakukan dengan cara P1, perencanaan, P2, pergerakan pelaksanaan, P3, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kerja. Ini dilaksanakan dengan pendekatan TQM atau Total Quality Management seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 9. Nah, ini rencana program peningkatan mutu untuk bagian puskesmas. Yang pertama itu programnya itu dari bagian administrasi dan manajemen. Bisa dengan cara contoh kegiatannya itu penilaian kinerja manajemen, pelaksanaan audit internal, pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen, kaji banding kinerja dengan puskesmas lain, penilaian perjanjian kerja dengan pihak ketiga,
Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, contoh kegiatannya seperti penilaian kerjaan, UKM, dan tindak lanjutnya. Untuk upaya kesehatan perorangan, contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah penentuan area prioritas sasaran keselamatan pasien, pengukuran dan pengendalian mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya itu adalah penerapan manajemen risiko pada semua lini pelayanan, baik pelayanan klinis maupun penyelenggaraan UKM. Selanjutnya, ini tahapan implementasi mutu dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas. Tahapan P1 atau perencanaan. Nah, di tahapan P1 atau perencanaan ini, output yang diharapkan itu yang pertama, adanya penggalangan komitmen manajemen dan semua staf. Yang kedua, adanya kebijakan mutu Puskesmas. Yang ketiga, adanya tim mutu dan uraian tugas tim mutu. Yang keempat, adanya pedoman atau manual mutu. Yang kelima, adanya rencana atau program kerja peningkatan mutu yang disertai dengan indikator mutu berdasarkan data yang diperoleh dari asesmen. Yang keenam, adanya sumber daya, sepatu, informasi, plus waktu, yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan mutu. Selanjutnya, tahapan yang kedua, P2, atau penggerakan dan pelaksanaan. Nah, output yang diharapkan dari P2 ini ada berupa 4. Yang pertama, adanya pertemuan tim mutu yang rutin yang dilaksanakan dalam rangka proses pemantauan dan evaluasi keberhasilan pencapaian indikator mutu. Yang kedua, adanya kegiatan identifikasi dari dan prioritas masalah terkait dengan peningkatan mutu layanan kesehatan di FKTP. Yang ketiga itu terlaksananya upaya pengendalian dan peningkatan mutu FKTP di setiap bulannya. Yang keempat, adanya rumusan alternatif penyelesaian masalah terkait peningkatan mutu. Tahapan yang ketiga atau P3 yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, pada tahapan ini output yang diharapkan itu adanya dilaksanakannya rapat tinjauan manajemen dan audit internal. Selanjutnya adanya evaluasi, selanjutnya ada hasil evaluasi, yang selanjutnya lagi ada hasil analisis dan tindak lanjutnya, dan yang terakhir terlaksananya prinsip efektif dan efisien dalam penyelenggaraan program kesehatan. Ini sudah Mbak ya, saya next. Ya, next. Oh, lagi. Nah, perbaikan mutu di Puskesmas, berkesinambungan di Puskesmas. Di sini seperti yang sudah dijelaskan, untuk perbaikan mutu berkesinambungan di Puskesmas itu dilakukan dengan cara PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Lanjut. Nah, untuk yang pertama itu plan, yang harus kita lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu. Setelah diidentifikasi, dideskripsikan permasalahannya. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data. Setelah data didapatkan, maka dilanjutkan dengan cara analisis akar masalah dari mutu pelayanan kesehatan. Setelah akar masalahnya diketahui, dapat diidentifikasi peluang mana yang dapat kita ambil untuk meningkatkan mutu dan mencari strategi penyelesaian masalah dari mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Setelah plan dilakukan, maka kita akan lanjut ke tahap Do atau pengerjaan. Di tahap Do ini, laksanakan upaya penyelesaian masalah dengan cara melakukan trial and error. Setelah dilakukan trial and error dan sudah didapatkan bagian mana yang harus dilakukan, maka lakukan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan sesegera mungkin dan seefektif mungkin. Setelah dilakukan bagian Do, kita lakukan cross-check atau monitoring. Pada bagian ini, pelajari efek perubahan yang terjadi terhadap kondisi yang ada. Apakah perubahan itu membawa ke perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih efektif, ke arah yang lebih efisien, atau malah memperburuk keadaan. Setelah dilakukan P3 cek, maka lanjutnya kita lakukan action. Nah, di bagian ini, apabila upaya yang dilaksanakan dinyatakan berhasil, maka standarisasikan perubahan tersebut. Dapat dibuat satu kebijakan seperti SOP atau SK dari Kepala Puskesmas. Jika pada bagian ini tidak berhasil, maka kita akan memulai lagi mengkaji ulang kembali lagi ke plan.
Next. Nah, prinsip perbaikan mutu berkesinambungan di Puskesmas. Nah, pada prinsip ini, perbaikan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan adalah kepedulian terhadap pelanggan. Pasien sebagai pelanggan eksternal tidak hanya menginginkan kesembuhan dari sakit yang diderita, tetapi juga merasakan dan menilai bagaimana ia diperlakukan dalam proses pelayanan tersebut. Dalam melakukan perbaikan mutu berkesinambungan di Puskesmas, dilakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang harus berfokus pada pelanggan seperti TKM atau pelayanan prima yang sudah dijelaskan oleh kelompok 9 sebelumnya. Next. Nah, total quality management atau TQM sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 9, TQM adalah seluruh aspek dalam organisasi yang memerlukan perubahan secara luas dan mendasar pada budaya organisasi dan sifat dan karakter manajemen. Saya rasa next aja Mbak Umi. Nah, di sini ada perbandingan antara pemikiran tradisional dan TQM dalam implementasi perbaikan mutu manajemen di Puskesmas. Dapat kita lihat pada pemikiran tradisional, peningkatan mutu merupakan tanggung jawab pihak manajemen. Sedangkan pada metode TQM, peningkatan mutu itu merupakan tanggung jawab setiap anggota dalam organisasi. Tidak hanya pihak manajemen, tapi semua elemen staf itu bertanggung jawab untuk mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelanggan merupakan pihak luar dan kita menjual kepada mereka. Sedangkan pada TQM itu pelanggan atau internal dan eksternal merupakan bagian vital organisasi. Pada pemikiran tradisional, cukup baik adalah cukup baik. Sedangkan pada TQM tidak ada yang kurang dari 100% usaha yang dilakukan. Berarti kalau kurang dari 100% maka dianggap kurang. Selanjutnya, pada pemikiran tradisional, kita membutuhkan orang-orang yang lebih baik untuk meningkatkan mutu. Sedangkan pada TQM, kita telah memiliki orang-orang terbaik untuk memperbaiki mutu. Kita hanya memerlukan strategi-strategi dan plan untuk memperbaiki mutu tersebut. Selanjutnya, pada pemikiran tradisional, vendor dan pemasok adalah bukan bagian dari kita, melainkan relasi. Sedangkan pada TQM, vendor dan pemasok adalah anggota penting dari tim kita. Selanjutnya, mutu diperoleh dari inspeksi, rejeksi, dan kerja ulang. Sedangkan pada TQM, mutu dibangun dalam pelayanan dan produk mulai dari awal input sampai dengan proses. Nah, selanjutnya lagi, jika tidak ada yang rusak, tidak perlu diperbaiki. Sedangkan pada TQM, jika tidak ada yang rusak, maka tingkatkanlah. Karena kepuasan pelanggan itu tidak pernah ada kata cukup. Selanjutnya, peningkatan kualitas adalah sesuatu yang mahal. Sedangkan TQM, peningkatan kualitas akan menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas baik staf maupun manajemen dan juga perbekalan. Lanjut. Nah, saya rasa itu saja pemaparan materi dari kelompok 10, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator, kepada Bu Umi, saya persilakan. Baiklah, untuk Mbak Tia, untuk presentasinya pada hari ini. Demikianlah teman-teman. Selanjutnya kita buka untuk 3 pertanyaan. Dipersilakan raise hand atau langsung bertanya. Apa ada teman-teman? Jika belum ada, bisa kalau sambil mikir mau nanyanya apa, bisa di kolom chatting, dan kita bisa lanjutkan untuk kelompok 9 tadi untuk menjawab pertanyaan. Oh ya, ada Ibu Riana, dipersilakan. Masih di mute, Bu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, saya penjelasan dari kelompok 10 tadi sangat bagus ya mengenai mutu pelayanan terutama di Puskesmas, karena saya kebetulan bekerja di Puskesmas juga. Yang ingin saya tanyakan mengenai hal ini adalah bagaimana pendapat dari kelompok 10 tentang
karena dari penjelasan tadi mengenai mutu pelayanan puskesmas itu banyak berhubungan dengan akreditasi puskesmas. Terus bagaimana menurut pendapat kelompok 10, apakah selama pandemi COVID-19 ini masalah mutu puskesmas ini berjalan nggak sih? Karena penilaian akreditasi kan sama sekali tidak bisa dilakukan karena di masa pandemi COVID. Terus yang kedua, berdasarkan selama ini yang saya rasakan dan saya alami di puskesmas kita mengalami akreditasi, di rumah sakit kita mengalami akreditasi. Menurut pendapat dari kelompok 10, perlu nggak sih OPD seperti Dinas Kesehatan juga diakreditasi? Jika perlu, kenapa? Jika tidak perlu, kenapa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Riana, terima kasih. Selanjutnya, apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh Mbak Umi nanya? Baik, Mbak Melda, lanjut. Oke, terima kasih. Sorry, off cam. Kelompok 10, terima kasih. Saya rasa memang antara kelompok 9 dan kelompok 10 saling berkaitan. Kalau kelompok 9 itu batas teori, kalau kelompok 10 lebih ke implementasiannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada perbedaan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien itu di tingkat rumah sakit dengan perbedaan tipe rumah sakit? Seperti kita ketahui, tipe rumah sakit itu ada tipe D, C, B, dan A. Itu yang pertama. Terus kemudian ada lagi tipe rumah sakit, itu ada umum atau khusus. Khusus di sini apakah dia khusus misalkan khusus mata ataukah khusus pelayanan ibu dan anak gitu, dan seperti apa indikator-indikatornya? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Melda. Ada satu lagi pertanyaan. Diterima jika masih ada satu lagi pertanyaan. Mbak Resti mau ngomong? Karena unmute ya. Kalau belum ada, nanti kita bisa di kolom chat. Kami simpan dulu untuk dua pertanyaan dari Ibu Riana dan Mbak Melda. Nanti bisa dilanjutkan ke kelompok 9 tadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Untuk dari kelompok 10, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke coding, Mbak Heni, silahkan. Terima kasih Mbak Umi. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok 9, kelompok saya juga untuk menjawab pertanyaan. Kembalikan ke Mas Andi, silakan Mas Andi. Ya, terima kasih Bu Heni. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan tadi yang sudah masuk. Ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Ani Meliani, yaitu secara teoritis struktur manajemen mutu rumah sakit ataupun puskes dipegang oleh siapa? Terus tim mutu dan tim keselamatan pasien itu beda atau satu kesatuan? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Gusti dan Mbak Dian. Untuk pertama Mbak Gusti, kami persilakan. Saya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Ani Meliani. Tadi kan disebutkan tadi pertanyaannya secara teoritis struktur manajemen mutu puskes dipegang siapa dan siapa saja. Terus tim mutu itu sama tidak sama tim keselamatan pasien. Jadi kalau dulu kan struktur organisasi di puskesmas, ini kan saya bahas tentang puskesmas ya. Jadi kalau dulu itu kan struktur organisasi puskesmas itu berdasarkan PMK dari Permenkes dari nomor 46 tahun 2015 yang menyatakan kalau tim mutu itu terdiri atas 3. Jadi ada dari Pokja Admen, ada dari Pokja UKM, dan dari Pokja UKP. Jadi dari Pokja Admen itu sendiri tentang peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. Kalau yang dari UKM-nya itu adalah sasaran kinerja UKM, dan yang Pokja UKP-nya tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tapi sekarang
untuk akreditasi yang tahun 2021 itu kan sudah dipersingkat lagi. Jadi struktur organisasi dari Puskesmas itu sendiri berdasarkan dari PMK nomor 43 tahun 2009 yang menyatakan bahwa mutu itu struktur organisasinya itu untuk manajemen mutu itu sendiri biasanya terdiri atas tim audit internal, terdiri atas manajemen risiko, terus indikator dan sasaran keselamatan pasien, dan tim PPI atau pencegahan pengendalian infeksi. Jadi di sini untuk yang megang manajemen mutu itu sendiri itu bisa dokter atau dokter gigi juga bisa, atau bisa juga memang yang ditunjuk di dalam SK dari kepala puskesmas sendiri. Jadi untuk puskes kami sendiri itu dipegang oleh dokter gigi, itu saya sendiri. Dan untuk tim mutu itu tim keselamatan pasien itu termasuk dalam tim mutu. Jadi dari tim mutu itu kan ada 5 tadi, itu ada audit internal, ada manajemen risiko, ada sasaran keselamatan atau indikator keselamatan pasien, dan tim PPI itu sendiri. Jadi kalau dulu kan tim mutu kan beda-beda tiap Pokja. Jadi kalau sekarang ini sesuai PMK nomor 43 tahun 2019 itu, jadi tim keselamatan pasien termasuk dalam tim mutu, bukan lagi dari tim mutu UKP-nya. Sekian dari saya. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa menambahkan? Ya, terima kasih kepada Mbak Gusti Triwahyuni. Selanjutnya kami persilakan untuk Mbak Dian kalau ingin menambahkan. Mbak Dian, atau dari Bu Ani, jawabannya apakah sudah mewakili pertanyaannya atau masih ada yang mengganjal? Kami persilakan. Kalau ada audit internal, berarti apakah ada audit eksternal juga ya? Terus saya mau minta dijelasin sedikit tentang PPI itu. Kemarin juga kayaknya saya baru dengar masalah PPI itu. Pertanyaan tambahan ya, dijelaskan. Jadi gini, kalau PPI itu kan pencegahan dan pengendalian infeksi. Biasanya kan terdiri atas itu 2. Baru PMK dari PMK yang baru ya, Mbak ya? Iya, PMK yang baru, Mbak. PMK nomor 43 tahun 2019. Jadi kan kalau PPI itu kan biasanya ketuanya atau penanggung jawab kan dokter umum, sama timnya itu biasanya perawat. Jadi dari PPI itu kan bisa tentang kewaspadaan pasiennya, bisa tentang penggunaan APD, mulai dari penggunaan APD, dan memang untuk pencegahan infeksi sih. Berarti satu tim aja di tim mutu ngerjain 3 itu tadi gitu ya? Iya, Mbak. Dari tim mutu itu sesuai PMK itu ada 5 yang tadi. Ada audit, ada audit, tim audit yang dulu kan audit internal eksternal. Jadi sekarang ada tim audit, ada tim manajemen risiko, ada tim sasaran dan sasaran sama indikator keselamatan pasien, sama tim PPI. Kalau untuk PMK yang terbaru. Berarti nanti apa ada penyesuaian SOP lagi gitu ya, Mbak ya, kalau baru? Iya, berubah semua, Mbak. Iya. Makasih, Mbak. Cukup ya, jelas. sama-sama. Gimana Bu Ani, udah jelas? Ya, jelas banget. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan kedua dari Pak Supriyadi terkait untuk mengukur mutu Yankes tercapai atau tidaknya menggunakan metode apa? Apakah bisa dengan ISO 9001 atau standar yang lain yang ditentukan oleh rumah sakit? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Melda. Kepada Mbak Melda kami persilakan. Terima kasih. Maaf, suara saya terdengar jelas? Ya, Pak Supriyadi khususnya. Oke. Jelas, Mbak. Merdu malam, Mbak. Thank you. Ini saya jawab berdasarkan yang ada di rumah sakit ya. Mungkin nanti kalau di puskes atau di rumah sakit lain bisa dibahas oleh teman-teman. Yang saya tangkap itu seperti apa mutu pelayanan kesehatan itu bisa dikatakan tercapai. Seperti itu ya Pak ya? Ya, Mbak, bisa diulang. Yang saya tangkap pertanyaan Pak Supriyadi itu seperti apa mutu pelayanan kesehatan itu dikatakan tercapai menurut indikatornya ya? Betul, Mbak. Ya, kalau di rumah sakit, khususnya rumah sakit kami, dikatakan mutu pelayanan itu tercapai, itu lihat dari indikator-indikator yang sudah direncanakan atau disusun oleh tim yang tadi disebutkan oleh Mbak Gustri,
kurang lebih sebenarnya untuk struktur organisasi atau timnya itu sama aja. Mungkin perbedaannya di SOP-nya aja. Kalau di puskesmas itu seperti apa, kalau di rumah sakit itu seperti apa. Nah, kalau di rumah sakit atau di puskesmas itu ada 3 tahapan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 10 tadi, kita pertama membuat perencanaan, kedua itu kita melakukan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah kita buat, dan yang ketiga itu pengawasan beserta pengendalian dan penilaian kinerjanya. Nah, pada tahap perencanaan itu kita susun dulu timnya, tim mutu pelayanan kesehatan. Kalau di rumah sakit itu digabung tim mutu pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien itu menjadi satu. Nah, perencanaannya untuk kebijakannya kita berpedoman kepada Permenkes 129 ya kalau nggak salah. Di situ nanti kita akan buat pedoman, terus kita buat SOP-nya dan struktur organisasinya kurang lebih sama yang seperti dijelaskan Mbak Gusri tadi. Nah, nanti masing-masing dari 3 tim tadi akan membuat suatu indikator-indikatornya. Saya nggak ada filenya, tapi saya ada hard. Saya kasih contoh ya Pak ya. Bentar, saya on cam dulu. Aduh, jelas ya. Bentar. Nah, kelihatan ya, Pak Supriyadi. Atau saya bacain aja ya. Untuk indikatornya, pertama indikator area klinis. Pertama emergency response time. Itu standar dari rumah sakit yang ditetapkan itu berapa. Kalau di rumah sakit kami itu ada 100%. Nah, yang kedua misalkan waktu tunggu rawat jalannya. Yang ketiga penundaan operasi elektif. Kemudian ada sasaran area manajemen, kepatuhan cuci tangan, kepuasan pasien dan keluarga, kecepatan respon time terhadap komplain, kemudian ada sasaran keselamatan pasien, yaitu ketetapan identifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi efektif, dan lain-lainnya. Nah, ada 16 item, kalau di sini ada 16 item indikatornya. Masing-masing indikator ini terdapat standar, tetapi semuanya itu tidak 100% sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing pelayanan kesehatan. Nah, bila mana dikatakan itu berhasil, pastinya dengan tercapainya indikator-indikator tersebut. Dari mana dikatakan tercapai? Dari laporan, ini namanya adalah laporan indikator mutu rumah sakit di tahun tersebut. Nah, setiap bulan biasanya kita mengadakan evaluasi terhadap pencapaian dari indikator-indikator tersebut. Nah, jika sudah tercapai, artinya kita akan meningkatkan. Tetapi jika belum tercapai, maka kita akan evaluasi. Evaluasi dari mana? Kita lihat dari banyaknya komplain, misalkan banyaknya catatan-catatan keluhan yang masuk kepada kita, atau banyaknya insiden atau kecelakaan di rumah sakit seperti itu. Nah, kesemuanya itu kita bahas, kita evaluasi, dan strategi-strategi apa saja untuk membenahi mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit kita. Nah, selanjutnya untuk bulan selanjutnya apakah ada peningkatan atau belum? Itu namanya kita mendokumentasikannya setiap bulan dan dilakukan juga setiap bulan untuk melakukan evaluasi. Gitu. Kalau di rumah sakit kami seperti itu, Pak. Balik lagi, kalau di pelayanan kesehatan mungkin akan ada ditambahkan oleh teman-teman yang lain, boleh. Jadi gitu Pak Supriyadi, dilihat pencapaian kita sejauh apa dalam pencapaian indikator yang udah kita tetapkan. Terima kasih. Oke, Mbak. Oke, Mbak, makasih Mbak. Gimana Pak Supriyadi? Ya, clear Mas. Oke, terima kasih. Terpuaskan. Siap. Untuk pertanyaan saya bukan pemuas loh Mas.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Elda tadi di chat, yaitu tadi di materi kalau kepuasan pasien itu berdasarkan mutu pelayanan Pasienkes, tapi saya lihat di salah satu Paskes, meski mutu pelayanan tidak bagus, tapi selalu ramai pasien dan puas. Jadi menurut kelompok, faktor apa yang membuat kepuasan pasien di Paskes tersebut? Bisa dipahami? Untuk yang akan jawab, di pertanyaan ini kami persilakan kepada Mbak Pera. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Elda. Kami dari kelompok 9 berupaya untuk menjawab. Tadi bahwa pertanyaannya adalah di materi kalau kepuasan itu berdasarkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Tapi saya lihat di salah satu fasilitas kesehatan, meski mutu pelayanan Paskes tersebut tidak bagus, tapi selalu ramai dan puas. Jadi menurut kelompok, faktor apa yang membuat kepuasan pasien Paskes tersebut? Setelah kita diskusi, menurut kelompok kami bahwa mengapa itu bisa terjadi, itu karena adalah faktor demand atau faktor needs, yaitu kebutuhan atau permintaan dari pasien atau pelanggan sendiri. Sedangkan ketersediaan akses pelayanan Paskes itu terbatas. Dan bisa juga dari faktor kondisi geografis atau wilayah ya, dimana kalau misalnya Paskes yang tersedia di wilayah yang terpencil mungkin cuman itu no choice, tidak ada pilihan bahwa pasien atau pelanggan itu hanya bisa berobat di tempat tersebut. Mungkin seperti itu kalau menurut kelompok kami. Bisa teman atau yang lain menambahkan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pera. Selanjutnya, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada teman-teman yang lain? Mbak Elda, gimana Mbak Elda? Apakah masih ada yang mengganjal atau belum puas? Jadi menurut kelompok itu karena faktor kebutuhan dan geografi, letak posisi wilayah. Ya, mungkin karena faktor fasilitas kesehatannya tadi kan tidak ada pilihan lain karena tidak ada pilihan dan itu kebutuhan yang sangat mendesak, jadi mau tidak mau pilihan itu yang diambil seperti itu mungkin. Oke, baik, makasih kelompok 9. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Sari Lisnawati, yaitu pertanyaannya, strategi apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan mutu pelayanan di organisasi baik di puskesmas ataupun rumah sakit? Untuk pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Mbak Mardiatun. Mbak Dia, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami dari kelompok 9 akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Mbak Saris Lisnawati tentang strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di organisasi, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Dari kelompok kami, setelah diskusi, ada beberapa hal strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, dari tim seluruh manajemen elemen organisasi yang ada, baik di RS maupun di puskesmas, itu harus senantiasa melakukan koordinasi dengan baik. Itu hal strategi yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan, baik itu secara periodik ataupun secara berkala gitu ya. Yang pasti fasilitas pelayanan kesehatan itu mesti selalu melakukan pengukuran kepuasan pasien agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pasien. Dan yang ketiga, terkait untuk peningkatan mutu pelayanan, itu pentingnya selalu pencatatan dan pelaporan, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Dari data yang terekap dengan baik, maka akan sangat membantu bagi manajemen organisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di Pasienkes, yaitu mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan dan juga sistem pelayanan yang ada. Inovasi itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dengan adanya inovasi, maka berbagai unsur keutamaan dapat dilakukan seperti efisiensi dan juga dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan bagi
rumah sakit ataupun di puskesmas. Mungkin itu saja Mbak Heni, jawaban dari kelompok 9. Baik, terima kasih. Teman-teman boleh menambahkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dari kelompok 9 yang lain? Boleh aku Izin. nambahin? Siapa nih? Oke, silakan Mbak Melda. Saya Mbak Melda. Oke, Mbak Heni dulu. Oke, Mbak Heni, oke Mbak Heni, silakan. Iya, mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya untuk strategi mutu pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan. Yang pertama, tambahannya yaitu peningkatan SDM. Mungkin bisa dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan untuk khususnya di bagian mutu, bisa pelatihan auditor agar menjadi auditor internal, atau pelatihan surveyor agar menjadi surveyor internal. Kemudian dilakukan continue improvement atau perbaikan. Jadi setiap SOP itu selalu ada perubahan. Jadi kalau di kita itu SOP tidak mesti setiap tahun diubah, tapi setiap ada yang ingin diubah, ada yang berubah, ada yang disesuaikan, kita bisa buat perubahan. Kemudian memperbaiki standar, mungkin ada seperti standar ruangan, ada standar minimalnya, mungkin kita bisa membuatnya menjadi standarnya lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki pemanfaatan pembiayaan. Mungkin kalau untuk sekarang seperti puskesmas ya sudah belut, mungkin bisa untuk pembiayaan untuk peningkatan mutu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Heni. Selanjutnya silakan Mbak Melda. Oke, aku tambahin sedikit ya. Sebenarnya udah lengkap banget jawaban Mbak Heni dan Mbak Mardia tadi. Sedikit saya tambahkan, untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan itu, kita juga harus lihat dari dua sisi. Pertama, kelengkapan alat kesehatannya baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Kedua, tentang pelayanannya. Nah, kita lihat dari dua sisi ini, mana yang terjadi kekurangan menurut penilaian dari pasien itu sendiri. Saya kasih contoh misalkan alat RS. Nah, misalkan kenapa rumah sakit ini sepi gitu? Apakah karena di rumah sakit tersebut tidak ada layanan untuk penunjang medis CT scan misalnya atau MRI? Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, mungkin kita bisa menambahkan layanan untuk alat rumah sakit CT scan dan MRI tersebut. Nah, lihat lagi untuk pelayanan kesehatan. Nah, kenapa rumah sakit kita dikatakan misalnya kurang mutunya? Apakah mungkin pelayanan rumah sakit kita yang masih kurang? Ataukah nakes kita yang, kurang terlatih atau kurang terampil? Benar yang dikatakan oleh Mbak Heni tadi, ayo berarti kita harus lakukan pelatihan untuk menambah keterampilan dari nakes kita sendiri. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Melda. Mungkin tadi pelatihan bisa menghubungi langsung Mbak Heni karena beliau dari Bapelkes. Ya, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 9 terkait mutu pelayanan kesehatan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Umi Kalsum selanjutnya untuk kelompok 10. Baik Mbak, terima kasih untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Riana. Bagaimana pendapat kelompok 10 tentang yang berhubungan dengan akreditasi selama pandemi COVID-19, karena selama pandemi ini tidak bisa dilakukan proses akreditasi. Dan yang pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Dinas Kesehatan perlu diakreditasi atau tidak? Jika perlu, kenapa? Pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Ibu Yuniarti. Kepada Ibu kami persilakan. Ibu Yuni masih mute, Bu. Izin mungkin saya jawab lewat Zoom-nya si Oci ya, karena HP saya nggak bisa dibuka ininya, kamera dan suaranya. Baiklah, saya akan coba jawab pertanyaan dari Mbak Diana tadi, apakah kegiatan tim mutu di masa pandemi akan tetap dilaksanakan kalau nggak salah ya. Jadi kalau di Puskesmas untuk kegiatan di masa pandemi tim mutu tetap berjalan.
Di antaranya itu kita tetap mengaudit di internal, bagian internal dalam gedung, yaitu misalnya kegiatan semua poli, tetap kita laksanakan mengauditnya, dan juga kegiatan eksternal di luar gedung, pelayanan di luar gedung. Dan untuk tadi yang kedua, apakah Dinas Kesehatan perlu diakreditasi? Ini sangat perlu. Tetapi untuk Dinas Kesehatan bukan akreditasi. Mereka pakai ISO ya. Nah, jadi mereka juga akan melakukan penilaian ISO, di mana penilaian itu untuk menilai kinerja dinas sendiri, ya, mutu Dinas Kesehatan itu sendiri, sama dengan kita akreditasi Puskesmas, tapi mereka berbeda nama dengan nama ISO. Jadi untuk Puskesmas tadi mungkin saya tambahkan lagi, kalau kegiatan di internal itu kan banyak sekali tuh. Jadi memang itu sangat perlu diaudit. Kegiatan untuk di lapangan itu banyak sekali macam, dan 6 program pelayanan Puskesmas itu tetap kita harus audit. Dan yang internal juga tetap kita harus lakukan pengauditan kegiatan di pelayanan dalam poli-poli di semua kegiatan di dalam gedung. Jadi walaupun di masa pandemi kita harus tetap melaksanakan penilaian mutu untuk teman-teman kita yang melaksanakan kegiatan. Mungkin itu sementara yang bisa saya jawab. Mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan, silakan. Terima kasih Ibu Yuni. Mungkin saya sedikit menambahkan, ini terkait di kantor saya sendiri, untuk akreditasi selama pandemi COVID-19, untuk di kantor kami, itu di Laboratorium Kesehatan Kementerian Kesehatan Pusat, kita tetap melakukan akreditasi dalam proses jarak jauh, di mana sudah ada peraturan, yaitu untuk kami, karena kami bergerak di 2 ISO 15189 dan ISO 17025, serta ISO 17043, kita tiga-tiganya itu di tahun ini dan di tahun kemarin dalam masa pandemi kita tetap melakukan proses akreditasi dengan kegiatan online, yaitu daring. Dan proses semuanya baik dari praktek pun si asesor juga tetap lewat jarak jauh, lewat video call dan lewat via Zoom. Jadi sebenarnya untuk ini untuk yang ISO ya, untuk ISO asesor sudah sangat menyiapkan bahwa jalannya akreditasi itu tetap berjalan lancar. Begitu kalau di kantor kami ya. Jika ada yang mau menambahkan, dipersilakan teman-teman yang lain. Jadi Mbak Yumi menambahkan. Ya Pak. Mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan Ibu Riana. Mungkin apakah bisa dilaksanakan selama pandemi? Saya rasa untuk standar akreditasi Puskesmas itu tetap bisa kita laksanakan selama pandemi ini. Memang ada beberapa hal yang perlu kita revisi dari SOP-nya. Karena semua pelayanan itu selama pandemi ini sudah banyak petunjuk teknisnya dari Kemenkes. Jadi kita tinggal menyesuaikan SOP kita yang terbaru dengan dasarnya itu petunjuk teknis dari dari Kemenkes. Kita mengikuti itu karena memang ada standar-standar pelayanan selama pandemi. Kemudian apakah Dinas Kesehatan itu perlu diakreditasi? Menurut saya sejauh ini sebenarnya kalau Dinas Kesehatan mungkin bukan akreditasi ya namanya. Mungkin perlu untuk pelayanan publik ya, karena standar akreditasi itu dikaitkan untuk pelayanan langsung terhadap pasien, tapi Dinas Kesehatan ada juga pelayanan-pelayanan, tapi mungkin standarnya itu pelayanan publik ya. Di situ juga sudah ada pelayanan prima yang standarnya hampir mirip dengan akreditasi. Jadi untuk akreditasi saya rasa memang sangat diperlukan kepada pelayanan langsung. Tapi dengan diharapkan dengan akreditasinya rumah sakit dan puskesmas diharapkan juga berbenah, karena memang malu dong orang Dinas Kesehatan mereka yang mengakreditasi membina, tapi mereka tidak bisa memberi contoh seperti apa yang mereka arahkan itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Safrianto. Bagaimana Ibu Riana? Apa ada mungkin Bu Riana juga bisa sharing Bu, karena kita sama-sama kerja ya, bisa sama-sama sharing dan teman-teman yang lain juga bisa sharing. Bagaimana Bu Riana? Bu Riana masih mute.
Ya, terima kasih untuk kelompok 10 atas jawabannya. Sebenarnya yang terjadi, mungkin sedikit sharing. Kebetulan saya sama nih, instansinya maksudnya sama wilayah kerjanya dengan Pak Safrianto tadi. Jadi sebenarnya harapan saya, karena memang di tempat kami, kebetulan kan karena saya kerjanya di Puskesmas, tempat kami itu masalah akreditasi sini maksudnya bukan pelaksanaan akreditasi di Puskesmas sebenarnya. Karena kan kita memang sebenarnya kan penilaian akreditasi itu kan survei akreditasi sendiri yang diharapkan setiap per 3 tahun sekali kita dilakukan survei untuk peningkatan mutu pelayanan, seperti yang sebelumnya dijelaskan secara lengkap tadi dari kelompok 9 dan 10. Tapi kan hal itu tidak terjadi karena di pandemi COVID-19 ini yang terjadi memang survei akreditasi untuk Puskesmas tidak berjalan. Karena kan biasanya memang yang surveyornya itu kan datangnya dari luar kota. Jadi memang tidak berjalan dan memang kita juga di lapangan juga akhirnya untuk peningkatan mutu dan pelayanan mungkin ke arah pasiennya bukan berkurang, tapi kita jadi lebih apa ya kalau saya bilang, lebih nggak fokus karena kita lebih fokus ke pelayanan gimana masalah COVID-19, penanganan COVID-19, terus penanganan untuk kegiatan vaksinasi yang punya target yang cukup besar juga. Terus makanya dan pengalaman di tempat kami survei akreditasi itu tidak ada sama sekali selama di pandemi COVID-19 ini tidak berjalan. Terus yang masalah yang kedua tadi yang seperti kata Pak Safrianto benar. Harapan saya sebenarnya bukan mengecilkan, keinginan sebenarnya Dinas Kesehatan itu kan selalu menjadi pendamping untuk kita yang survei. Setiap kegiatan akreditasi pendampingnya rata-rata memang dari orang-orang Dinas Kesehatan. Tapi di Dinas Kesehatan sendiri mungkin banyak yang nggak paham tuh seperti apa sih akreditasi sebenarnya berjalan. Banyak ya, mungkin itu pengalaman tempat kami ya, mungkin tempat lain tidak seperti itu. Jadi harapan saya kayak tadi berjalanlah, karena mereka kan walaupun Dinas Kesehatan kan tetap juga membawahi banyak di bawahnya rumah sakit, ada puskesmas juga yang merupakan pengguna, kami kan pengguna jasa layanan ke Dinas Kesehatan kan. Kita ini pegawainya Dinas Kesehatan. Jadi harapan kami Dinas Kesehatan juga ya apapun namanya, apakah akreditasi, apakah tadi seperti dijelaskan Ibu, saya lupa Ibu, siapa tadi, apakah seperti ada penilaian ISO, saya harapan itu berjalan gitu. Memang benar-benar berjalan, bukan cuma hanya sekedar seperti kita yang disurvei akreditasi. Mungkin kayak gitu kali pengalaman saya berbagi. Dan terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, atau menambahkan sedikit. Pak Aidil ya? Ya Pak Aidil. Iya. Bisa dengar suara saya? Iya bisa Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 10, pembahasan masalah implementasi mutu layanan di Puskes. Tadi saya lihat mutu layanan itu pembahasannya mengenai PDCA, berarti C itu cek. Kalau sekarang untuk di Puskesmas kita tidak memakai lagi yang namanya cek, tapi study, PDSA, Plan, Do, Study, Action. Nah, jadi kalau dulu kita memang pakai cek, berarti unsur yang kita pakai yaitu pembahasan mengenai kalau di S berarti study itu kita peningkatan mutu. Kalau kita pakai C kita standar mutu, standar yang kita lihat adalah standar sudah terpenuhi atau tidak. Tapi kalau sekarang tidak lagi kita melihat standar, kita lihat mutu, peningkatan mutu, dan periode waktu yang kita pakai itu selama 6 bulan setelah cek tadi, yang setelah PDCA.
Untuk proses sama identifikasi kalau di study, dicek sama, ada juga identifikasi masalah. Tapi perbedaan dari PDCA di sini, kalau di study kita ada uji coba dari indikator cek tadi. Untuk hasil sama, cek sama, itu saja menambahkan dari materi dari kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aidil, terima kasih masukannya Pak Aidil. Mungkin kita memang di sini sebagian yang teman-teman yang di Puskesmas, selebihnya itu dari berbagai kantor ya. Bu Umi. Jadi terima kasih sarannya. Iya silakan Pak Safrianto. Menambahkan dari Pak Aidil. Jadi terima kasih kepada Pak Aidil yang telah membantu kelompok 10 ya menjawab pertanyaan dari Ibu Bu Sri Neti itu. PDCA dan PDSA. Mungkin sedikit menambahkan bahwa memang saat ini kami dari kelompok itu menampilkan PDSA. Karena memang kenapa kami menampilkan, memang standar awal dasarnya itu memang PDCA. Tapi seiringnya sekarang kan memang berubah menjadi PDSA. Kenapa? Karena memang permasalahan di suatu puskesmas itu tidak bisa hanya dicek. Kita memang betul-betul mencari permasalahan itu dari beberapa aspek ya, dari beberapa indikator kita cari permasalahan. Makanya plan of study ya, sekarang memang PDSA, tapi memang di standar di teorinya itu masih boleh memakai PDCA. Jadi itu kenapa. Tapi untuk pendapat dari Bu Sri Neti, kami setuju sebenarnya, karena memang untuk di saat ini, apalagi tim mutu, itu memang harus kita menggunakan PDSA, karena memang kita harus menggali permasalahan di suatu permasalahan. Misal di satu program itu ada yang tidak tercapai. Kita tidak bisa hanya mengecek masalah data kalau masalah PDCA, hanya ngecek. Tapi kita memang harus menggali. Ada kenapa ini memang tidak tercapai, sehingga kita memang tahu akar permasalahannya. Jadi menurut kami dari kelompok setuju memang untuk saat ini standar mutu itu menggunakan PDSA. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Safrianto, Bu Gusri, dan Pak Aidil untuk sama-sama sharingnya ya. Dilanjutkan dengan pertanyaan Mbak Melda, yaitu apa ada perbedaan mutu pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit? Nah loh, rumah sakit ini Mbak Melda lah, rumah sakit Bunda ya. Berdasarkan tipe rumah sakit, yaitu seperti tipe rumah sakit A, B, atau tipe rumah sakit umum atau khusus. Apa yang menjadi indikator dari setiap masing-masing rumah sakit? Ini akan dijawab oleh Mbak Utu, Mbak Tia, dan teman-teman yang lain bisa menambahkan. Pada Mbak Utu, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Risma menjawab pertanyaan dari Mbak Melda. Sebenarnya kami kan memang membahas tentang puskesmas ya di PPT-nya, karena kami memang khusus ingin membahas tentang puskesmas. Dan karena keterbatasan kami pengetahuan tentang RS, jadi kami mencoba menjawab tentang perbedaan mutu pelayanan kesehatan pasien dengan tipe rumah sakit dengan puskesmas itu memang ada perbedaan mutunya. Nah, kalau dari tipe-tipe rumah sakit sendiri itu kan ada tipe A, B, C, dan D. Dan dari Permenkes nomor 30 tahun 2019 itu kami mendapatkan bahwa rumah sakit umum yang misalnya kelas A itu merupakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 5 penunjang medik spesialis, 12 spesialis lain selain spesialis dasar, dan 3 subspesialis. Itu untuk yang tipe A. Sedangkan untuk yang tipe B itu merupakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling dikit 4 spesialis dasar, 4 penunjang medik spesialis, 8 spesialis lain selain spesialis dasar, dan 2 subspesialis dasar. Sedangkan untuk yang tipe
C sendiri itu merupakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medik spesialis. Nah, untuk tipe C itu akan meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 3 pelayan medik spesialis lain selain spesialis dasar dan 1 penunjang medik spesialis. Nah, untuk yang D itu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayan medik paling sedikit 2 subspesialis dasar. Dalam hal rumah sakit umum kelas D, akan meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 1 pelayanan medik spesialis dasar dan 1 penunjang medik spesialis. Nah, dalam hal di satu wilayah administratif provinsi tidak terdapat rumah sakit umum kelas A, rumah sakit kelas B, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam pasal tersebut, Permenkes tersebut mengenai penambahan pelayanan medik paling banyak 3 spesialis lain selain spesialis dasar, 1 penunjang medik spesialis, dan 9 pelayanan medik subspesialis berupa pelayanan medik subspesialis dasar atau subspesialis lain selain subspesialis dasar. Nah, untuk tipe rumah sakit sendiri dari Permenkes juga kami dapatkan Permenkes nomor 30 ini ada tipe-tipe rumah sakit khusus, yaitu sebentar. Nah, untuk rumah sakit khusus itu memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Untuk rumah sakit khusus itu dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya. Dan pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Nah, pelayanan rawat inap di luar kekhususannya itu paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur. Nah, rumah sakit tipe RS khusus ini juga ada mutu pelayanan khususnya. Nah, untuk indikatornya mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Ya, terima kasih Mbak Utu. Sebelumnya mohon maaf kalau jawaban saya salah, Bu, karena saya juga kurang terlalu paham untuk manajemen mutu pada rumah sakit. Di sini saya dapat dari BPPSDMK Kemenkes itu pada buku yang mereka terbitkan indikator mutu untuk rumah sakit itu terdapat sebentar. Yang pertama itu untuk indikatornya itu ada 8, mewujudkan ketepatan alokasi anggaran, mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja RS, mewujudkan penguatan mutu advokasi, optimalisasi peran UPT vertikal, mewujudkan berbagai layanan unggulan, mewujudkan penguatan sistem rujukan, dan yang ke-7 mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi, dan yang ke-8 mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan. Nah, indikator untuk sasarannya itu yang pertama jumlah RS rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integritas data rekam medis sebanyak 60 unit. Bukan. Maaf, salah Bu. Kalau untuk indikatornya itu BOR, bed occupancy rate, terus average length of stay dari pasien itu, yang ketiga itu bed turnover, yang keempat turnover interval TDI, atau yaitu rata-rata hari dari pasiennya itu. Yang kelima itu ada net death rate, yang keenam ada gross death rate, yang ketujuh ada rata-rata kunjungan poliklinik per hari, yang kedelapan ada kegiatan klinik unit darurat atau UGD. Jadi indikatornya itu ada 8. Sebentar nih saya screenshot, dikirimkan ke grup WA. Ini kalau ada yang lain yang mau menambahkan, mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih paham. Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan.
Bagaimana Mbak Melda? Sebenarnya bisa saya terima dan bisa saya tangkap nih. Saya bukan maksud untuk mempersulit pertanyaan, mohon maaf kelompok 10, tapi memang sejujurnya saya belum tahu dan belum paham awalnya gitu. Saya tuh kalau dibilang cuma jago kandang aja, jadi saya nggak tahu spesifikasi perbedaan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien antar tipe rumah sakit itu seperti apa gitu. Makanya saya nanya tadi. Tapi yang saya tangkap itu sebenarnya secara teori sama aja sih setiap tipe itu. Cuman kalau indikator-indikatornya mungkin disesuaikan dari yang disebutkan oleh Mbak Tia sama Mbak siapa ya tadi ya. Tergantung jumlah misalnya poli, tergantung dari jumlah poli atau jumlah subspesialisnya gitu. Terus dilihat dari ketersediaan tempat tidur dan bornya dan lain ya. Mungkin tergantung dari untuk indikatornya tergantung dari perencanaan dari tiap-tiap rumah sakit tersebut. Tetapi kalau untuk mutu pelayanan kesehatannya mungkin sama aja ya, gitu. Atau saya yang salah paham nih? Sejujurnya emang saya belum tahu dan saya nanya gitu. Kalau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan boleh sekalian sharing gitu. Kalaupun sama seperti saya belum paham, mungkin kita nanti sama-sama cari. Gitu. Terima kasih tanggapan saya. Ya, makasih Mbak Melda. Setelah saya baca-baca lagi, sama kalau pendapat saya kayak Mbak Melda, bahwa yang indikatornya itu cuma 8 yang udah saya kirim ke grup. Nah, untuk penilaiannya itu berapa persennya itu tergantung dari tipe rumah sakit masing-masing. Kalau misalnya rumah sakit tipe A, spesialistiknya ada 12. Oh, berarti ke-12-nya itu harus mencapai berapa persen minimumnya. Nah, kalau tipe C, spesialistiknya cuma 4, berarti 4 itu aja yang dihitung. Jadi berdasarkan dengan standar pelayanan mereka di rumah sakit masing-masing, begitupun juga di puskesmas, dan juga untuk klinik serta apotik. Kalau ya itu. Oke Mbak Tia, sip. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Melda atas masukannya. Selanjutnya pertanyaan dari Hairil Ihwan, yaitu tadi dari penjelasan kelompok Mas Mbak semua hanya menjelaskan tentang bagaimana implementasi mutu Yankes pada tingkat puskesmas saja. Lalu bagaimana dalam implementasi pada rumah sakit, klinik, dan pelayanan kesehatan lainnya? Apakah memiliki perbedaan dan dalam pengimplementasiannya apa saja hambatan yang dapat mengganggu dalam pelaksanaannya? Saya sedikit sharing untuk di institusi saya. Kalau di laboratorium kesehatan kami, untuk implementasi mutu, kita sendiri ada aplikasi yang terkonek langsung di Kementerian Kesehatan, di mana tidak jauh berbeda untuk penilaian indikatornya. Ini hampir sama seperti yang di puskesmas. Itu meliputi persyaratan pelayanan ini, waktu penyelesaian, kemudian produk pelayanan, kompetensi pelaksana yaitu staf, pengaduan, sarana dan prasarana, juga ada angka kecelakaan kerja, pengulangan pemeriksaan, mungkin tambahannya kalau di lab kesehatan di tempat kami bekerja. Perbedaannya yang itu tadi, kemudian kalau seperti perbedaannya, mungkin bedanya itu tadi dari sistem akreditasi berbeda-beda. Misalnya rumah sakit ada yang ada yang KARS, kemudian kalau di Labkes itu ada yang KALAK, ada yang ISO. Saya di puskesmas bisa ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjelaskan untuk di puskesmas seperti itu. Untuk hambatan-hambatan ya mungkin banyak ya hambatan-hambatannya untuk di mutu. Lagi-lagi kita terhambat itu biasanya di anggaran ya kalau untuk kita pelaksanaan mutu yang baik, karena tidak jauh-jauh dari anggaran, karena anggaran itu untuk sistem kita untuk perencanaan untuk tempat kita bekerja itu sendiri. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan untuk di tempat teman-teman yang bekerja yang lain? Terima kasih.
bisa Pak Safrianto mau menambahkan? Atau teman-teman yang lain? Karena saya sendiri di sini hanya mau menambahkan di tempat lingkungan saya ya, jika ada teman-teman yang di rumah sakit atau ada di instansi yang lain, bisa menambahkan atau bisa sharing ya. Halo Wawan, kamu Biasanya emang chat kalau siapa udah ya Wawan? 5:30 lewat agak susah biasanya, Bu. Iya, Wawan Udah gimana deket-deket. Wawan? Oke, Mbak. Nanti kalau saya masih bingung, saya tanya via WA aja. Oke Wan. Kemudian pertanyaan dari Pak Songo, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ada stigma masyarakat bahwa tingkat pelayanan atau servis dari rumah sakit swasta maupun pemerintah adanya kesenjangan dan perbedaan penggunaan asuransi, prabayar, mandiri, BPJS. Pertanyaan, bagaimana sikap kelompok menanggapi stigma ini dan menurut kelompok fakta di lapangan seperti apa? Silahkan teman-teman yang ingin menjawab atau berbagi sharing, bisa Pak Safrianto lah Pak. Oke, terima kasih. Coba jawab ya Pak Songo. Sebenarnya stigma ini ada memang stigma di masyarakat itu pelayanan BPJS itu tidak dilayani, ada perbedaan. Tapi sebenarnya masyarakat juga sudah banyak yang tahu bahwa juga di daerah kami, khususnya di Jambi, itu masyarakat merasa puas ya dengan pelayanan BPJS, terutama di rumah sakit swasta dan pemerintah. Malahan ada kalau di daerah kami, kabupaten, khususnya Kabupaten Batanghari itu lebih diandalkan untuk BPJS ya, karena memang di kabupaten kami kebijakan itu sudah hampir 90% itu menggunakan asuransi ya, hampir 100%, karena memang sedikit lagi semuanya ditanggung pemerintah daerah. Jadi sebenarnya untuk rumah sakit itu lebih memudahkan melayani pasien dengan asuransi BPJS, karena kita sebagai petugas pelayanan kita tidak ada sanksi atau takut-takut untuk bagaimana masalah pembayaran ini, apakah memberatkan keluarga pasien atau pasien itu. Kalau memang sudah ada asuransi, ya kita tinggal bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. Jadi menurut kami untuk saat ini, khususnya di daerah kami, tidak ada stigma ini, sebenarnya sudah lebih terbuka ya di daerah kami, karena memang hampir 90% lebih itu pengguna dari BPJS, dari penduduk di wilayah kami. Karena memang khususnya di Jambi mungkin ada beberapa rumah sakit itu yang swasta, kemudian diputus kontrakkan dengan BPJS, ya akhirnya rumah sakit itu tutup. Jadi rumah sakit, seluruh rumah sakit khususnya di Jambi ini sangat menjaga dengan pasien-pasien BPJS-nya ini, karena memang sudah ada rumah sakit tanpa kerjasama dengan BPJS itu tidak ada pasien, jadi tidak bisa beroperasi, kemudian ditutup karena tidak ada pasiennya. Tapi memang walaupun begitu, kenyataan di kita di dalam memang sangat menyakitkan lah ya. Mungkin kalau di sini ada dari petugas BPJS, karena memang klaiman itu masih sering terlambat dibayarkan ke rumah sakit. Itu keluhan-keluhan dari rumah sakit. Itu yang banyak. Mungkin itu Pak Songo. Terima kasih. Terima kasih Pak Safrianto. Bagaimana Pak Songo? Pada tanggapan? Ya, terima kasih atas penjelasan Pak Safrianto. Nanti kalau kurang atau apa penjelasan nanti saya japri langsung ke kelompok. Terima kasih. Silakan lanjut. Nah, terima kasih Pak Songo. Untuk pertanyaan sudah habis. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Heni selaku Kodik. Pada Mbak Heni saya persilakan.
Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Umi dari kelompok 10. Terima kasih untuk jawabannya, juga kelompok 9. Baiklah, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Risma. Jika ingin ada yang disampaikan, terima kasih. Ya, halo Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini aku gelap banget kayaknya tempatnya. Nggak apa-apa lah ya. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Juga saya juga ikut belajar ini karena saya kan bukan orang puskes juga kan. Terus saya juga udah lama nggak di rumah sakit, jadi banyak informasi yang didapatkan, terutama mengenai detail-detailnya ya, kayak apa namanya Permenkesnya, terus kayak kalau misalnya apa namanya untuk mutu di puskes itu siapa aja atau bagaimana gitu. Mungkin yang kita bisa sebenarnya aku juga tadi sempat japri Bu Heni juga gitu. Ini kelompok 9 karena mungkin pengaruhnya kelompoknya kan rame-rame gitu ya. Jadi yang pasien di rumah sakit nambahin lagi, terus yang karena Bu Heni juga dari Bapelkes jadi nambahin lagi. Jadi kita juga dapat tips, salah satunya adalah bahwa kalau misalnya mau meningkatkan kualitasnya apa namanya di institusi masing-masing bisa latihan di Bapelkes gitu biar bisa jadi apa asesor internal dan apa lagi Bu tadi Bu surveyor internal gitu Bu ya. Iya. Iya. Dan sebenarnya pertanyaan yang aku mau tanya agak mirip sama pertanyaan yang terakhir tadi masalah bukan yang terakhir, yang satu sebelum terakhir. Kayak hambatan pada saat apa namanya mau melakukan apa namanya akreditasi lah atau usaha peningkatan mutu lainnya di fasilitas masing-masing kayak gitu. Ini mungkin kita ada waktu berapa menit ya sebelum selesai Mbak? Sekarang 17.40 Bu. Iya, 17.40 ya udah ya. Bu Heni tuh ngomongnya pelan tapi kode banget lah, aku sudah mengerti, nggak apa-apa Bu, baiklah. Ya wes lah kalau kayak begitu. Sebenarnya tadi juga sudah lumayan banyak ya, nggak apa-apa. Gak usah diperpanjang lagi, baiklah, dimengerti. Oke. Baiklah kalau gitu kita ketemu minggu depan aja artinya ya. Gitu Bu Heni ya. Aku ngikut loh apa kata Ibu Kodik ini. Ikut aja gimana kata Bu Risma. Iya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih banyak, aku juga jadi belajar banyak ini. Oke, kalau gitu ketemu minggu depan artinya Bu Heni ya. Iya, kita ketemu minggu depan untuk presentasi udah selesai kita Bu ya. Oh, alhamdulillah. Artinya emang masih mau ujian kah? Kan sudah presentasi, masa mau ujian lagi? Tinggal makalah. Enggak Bu. Iya. Mbak Melda udah semangat, dia setiap minggu nanyo singgonya. Masa anak-anak ujian lagi dah Mbak Melda ya? Yes. Ya sudah, nanti kita pikir aja ya. Jangan soalnya kalau misalnya nggak ada kuliah nanti aku ditanya sama Bro Tika, ini kenapa nggak ada kelasnya gitu. Jadi minimal paling kita absen ya. Hanya jawab lagi aja. Iya, kayak itulah Bu kira-kira Bu. Biar tidak sama-sama susah kan, biar sama-sama enak. Aku juga sebenarnya tadi sambil aku juga tadi lagi di jalan soalnya ngeliatin juga ibu-ibunya walaupun lagi di jalan bawa mobil gitu kan, serta menyempatkan untuk mendengar juga tadi ibu yang kelompok pertama atau kelompok 2 sih yang sambil bawa mobil sambil presentasi juga gitu kan. Aku juga agak deg-degan mungkin di sebelah ya, jadi tidak bawa mobil jadi tidak ada risiko kecelakaan gitu kan. Terus ibu-ibu yang lain juga sambil di jalan gitu sambil nyalain video. Jadi kelihatan dashboard mobilnya itu kan ya aku tahu lah ini jam-jamnya jam-jam rawan gitu kan. Makasih banyak udah ikut kuliahnya dan presentasi juga. Diskusinya juga nggak pernah sepi ya Bu Heni ya. Kita senang ya. Jadi teman-teman juga mau sharing ilmu masing-masing gitu. Ya terima kasih banyak. Jadi moga-moga nanti hasilnya juga tidak mengecewakan ya karena prosesnya juga oke banget. Mungkin itu aja. Sampai ketemu untuk absen minggu depan Bu Elda. Kita nggak kuliah minggu depan, absen aja. Iya, nanti mungkin kalau yang iya. bisa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Aku baik untuk Bu Heni, monggo Bu Heni. Makasih Kak Ma. Iya. Terima kasih dulu mungkin. Kak Ma. Monggo Bapak Ibu sekalian. Oh ini Bu Oci ini berdua ya? Oh kirain aku berdua, ternyata enggak. Baiklah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Kita screenshot dulu. Oh boleh. Iya. Kita ngikut apa kata Ibu Kodik pokoknya. Ayo aja lah Bu. Wan, silakan Wan. Oke Mbak. Untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Itu bunyi jepretannya. Oh. Apa-apa. 1, 2, 3. Slide terakhir. Sebentar.
1, 2, 3. Udah. Kasih Kak Ma. Oke, terima kasih Kak Ma. Selamat weekend Ria. Thank you Kak Ma.